Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dan kemarin sehat ya, dan selalu bahagia, amin. Teman-teman, di video kali ini kegiatan saya di pagi hari ya. Jadi tadi tuh saya sudah antar anak sekolah, kemudian pulangnya itu langsung ambil jemuran. Masih pakai kostum antar anak sekolah ya teman-teman. Ini saya pakai jaket, pakai baju tidur, cuman lengannya pendek, jadi saya dobelin pakai jaket. Terus karena dari kemarin itu cuacanya mendung, jemurannya itu tidak kering-kering, jadi saya biarin aja di depan ini ya teman-teman, di teras, tidak saya ambil. Nah kebetulan pas saya itu pulang antar anak sekolah, pas saya pegang jemurannya itu udah mulai kering teman-teman, jadi langsung aja saya ambilin aja ya. Nah ini saya lipetin aja langsung ke keranjang, setrikanya itu nanti aja. Selesai angkatin jemuran, kemudian saya lanjut untuk siram tanaman, tapi potnya tidak saya turunin ya teman-teman. Biasanya kan saya kalau siram tanaman itu pakai selang air, cuman kali ini saya menggunakan botol spray aja ya. Jadi botolnya ini bisa untuk mandiin burung juga gitu. Tapi bisa untuk tanaman juga teman-teman, bisa di setel juga airnya ya, mau semprotannya melebar atau mau yang lurus aja gitu ya, tergantung kita maunya kayak gimana. Cuman kalau melebar itu biasanya kan jadi becek semua. Jadi yang sedang-sedang aja gitu. Nah setelah selesai siram tanaman, kemudian lanjut saya mau sapu-sapu di bagian rumah ya. Kali ini saya tidak tunjukin beberes di bagian dapur ya teman-teman, karena kalau beberes dapur itu biasanya terpisah gitu. Jadi biasanya dapur sendiri, terus bagian depan juga sendiri karena sapunya juga berbeda gitu ya. Nah ini saya juga masih pakai kostum untuk antar anak sekolah ya, masih pakai jaket karena pas bikin vlog itu males ganti baju teman-teman, karena saya juga belum mandi ya. Jadi ya udahlah, tanggung. Tetap seperti ini aja teman-teman, kostumnya baju tidur, tapi karena lengan pendek jadi ya saya dobelin pakai jaket aja, udah seperti itu. Nah ini lanjut saya ngepel ya. Pelnya juga satset, yang penting cepat selesai pekerjaannya gitu teman-teman. Oke, setelah bersih-bersih rumah, lanjut saya istirahat sebentar tadi ya. Kemudian ini saya mau masak. Nah tadi tuh saya dikabarin sama saudara saya itu ya di Cilacap, katanya tuh pengen main ke Purbalingga, pengen ngajakin berenang gitu. Terus dia request kepengen dimasakin sayur asem. Untung aja ya teman-teman, saya waktu itu kan udah belanja, udah food prep untuk eh, bahan sayur asem ya. Kebetulan banget pas saudara saya minta dimasakin sayur asem, tapi dia maunya tuh pakai ini, pakai apa namanya, pakai iga gitu ya, pakai daging. Jadi kali ini sayur asemnya itu menggunakan daging. Oke, ini saya cuci semua sayurannya. Jadi satu paket sayuran asem itu isinya ada kacang panjang, ada kol, kemudian ada labu, ada nangka, ada pepaya. Tapi nangka sama pepayanya nggak saya masukin karena takutnya kan pahit ya teman-teman. Nah tadi itu dagingnya sudah saya rebus sampai empuk. Kemudian ini saya masukin dulu jagung sama kacang tanah, masukin yang keras-keras dulu ya teman-teman. Nah kalau udah tinggal direbus. Lanjut saya mau bikin untuk bumbunya. Nah bumbu sayur asem itu kalau saya pakainya cabai merah yang gak banyak ya. Kemudian itu saya masukin asem, masukin daun salam juga, masukin lengkuas ya teman-teman. Nah bumbu yang dihaluskan itu cabai merah tadi ya, yang agak banyakan gitu ya supaya pedas enak. Kemudian bawang merah yang agak banyak ya teman-teman. Lalu saya tambahkan bawang putih satu aja teman-teman, satu siung aja. Kemudian tambahkan terasi sedikit. Udah seperti itu aja teman-teman bumbunya. Kemudian saya haluskan ya. Saya haluskan menggunakan chopper aja supaya cepet, karena bumbunya lumayan banyak ya teman-teman. Kali ini saya masaknya tuh agak banyakan.
Kemarin tuh saya beli satu paket sayur asem murah teman-teman, harganya 3.500, itu dapat macam-macam ya. Ada kacang panjang segini banyak, kemudian labu siam, terus daun kol, daun belinjo juga, terus ada pepaya muda, ada nangka muda juga, cuman pepaya sama nangkanya nggak saya pakai ya. Terus untuk teman makan sayur asem itu saya pakai ikan asin. Ini saya cuci dulu supaya bersih ya ikan asinnya, terus supaya tidak terlalu asin juga. Kemudian saya juga mau goreng tempe teman-teman. Jadi tempenya itu saya pakai 2 papan, saya potongin semua. Kali ini saya pengen makan tempe itu yang tebel gitu teman-teman. Biasanya kan tipis-tipis ya, tapi kali ini lagi kepengen banget makan tempe yang tebel supaya berasa gitu ya gigitannya. Nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian saya masukkan labu siamnya, kemudian saya tambahkan cabai hijau yang dibelah aja seperti itu teman-teman. Kemudian supaya lebih berwarna ya, lebih pedas juga, saya tambahkan irisan cabai merah seperti ini teman-teman, saya belah juga ya. Nah saya suka banget sayur asem yang model seperti ini teman-teman, jadi meriah ya. Isinya juga macam-macam, rasanya tuh pedas, agak manis, asem, gurih gitu. Jadi gurihnya tuh dari kaldu sapinya teman-teman, dari kaldu daging sapinya gitu ya. Jadi kali ini saya menggunakan daging sapinya 1/4 kurang ditambah sama tulang iga gitu. Dan gak ketinggalan saya selalu bikin sambal ya teman-teman. Untuk makan sayur asem itu saya lebih suka menggunakan sambal terasi mentah. Jadi saya bikinnya itu cabai rawit merah, cabai keriting merah, sama bawang merah aja teman-teman, tidak pakai bawang putih ya. Kemudian saya gunakan terasi 1 saset. Terasinya itu yang sudah dibakar boleh, yang dikukus juga boleh teman-teman, jangan terasi mentah ya. Nah seperti itu aja, kemudian ditambahin pakai garam, gula, dan penyedap. Gulanya terserah, mau gula pasir boleh, gula merah juga boleh. Nah ini sambalnya sudah matang teman-teman, ini sambalnya tuh enak banget, pedes ya. Nah ini tempenya juga sudah matang semua, tapi ternyata ikan asinnya tuh saya tuh kelupaan gitu ya, padahal udah dicuci gitu ya, kenapa nggak digoreng. Oke teman-teman, setelah saya masak, kan saudara saya sudah datang tuh ke rumah. Lalu sambil berbincang-bincang gitu ya, udah makan, udah ngobrol segala macam. Terus kita tuh kepengen main ke Owabong gitu ya. Saya sama saudara saya tuh ke Owabong, kepengen berenang ceritanya, kepengen olahraga ya. Tapi olahraga sambil main. Jadi ya setelah kita ngobrol-ngobrol, akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Owabong teman-teman. Nah bagi teman-teman yang belum pernah ke Owabong ya, yang ada di luar kota, jadi seperti ini keadaannya ya teman-teman. Ini tuh ceritanya waterboomnya yang ada di Purbalingga. Nah untuk tiket masuknya itu per orang, untuk umum 25.000 ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, jadi masih sepi ya, karena ini tuh bukan weekend teman-teman, hari biasa. Nah kita pertama masuk itu di sebelah kanannya itu ada banyak burung, terus di bawahnya itu ada kali atau sungai kecil gitu teman-teman. Saya tuh udah lama banget ya, udah berapa tahun gitu nggak ke Owabong, apalagi sebelum pandemi aja udah jarang kesini ya. Anak-anak masih kecil gitu, jadi dulu pas anak-anak masih kecil, tapi ya nggak kecil banget gitu ya, itu Owabong menurut saya tuh bagus banget gitu ya dulu ya. Terus ketambahan ada pandemi selama 3 tahun gitu ya, kurang lebih kayaknya saya tuh udah hampir 5 tahunan tuh nggak ke Owabong, baru kali ini lagi teman-teman. Jadi ada beberapa wahana yang baru juga ya, tapi bukan di daerah sini ya. Kalau masuknya itu 25.000, tapi kalau kita mau masuk ke wahana yang lain itu bayar lagi. Nah karena saya tuh kepengen berenang tapi di kolam yang hangat ya, air hangat, terus ada terapi ikannya. Jadi saya tuh jalan dulu ke belakang lagi nih teman-teman. Di sini masuknya bayar lagi, per orang 15.000. Jadi totalnya itu sekitar 40.000 kalau sampai ke wahana yang kolam air hangat. Nah sekarang saya sudah memasuki di wahana kolam air hangat ya.
Nah, kalau lurus ada kolam ombak ya teman-teman. Jadi seperti kita tuh ada di laut gitu loh. Kayak di pantai gitu ombaknya teman-teman. Tapi itu digerakkan oleh mesin ya airnya gitu. Pokoknya kayak air tsunami gitu katanya begitu teman-teman. Cuman saya belum pernah ya karena udah lama banget, 5 tahunan saya baru kesini lagi. Oke teman-teman, ini saudara saya sudah beli tiketnya ya untuk masuk ke wahana air hangat. Nah, di sini nih ada kolam untuk anak kecil ya. Ini baru teman-teman, dulu belum ada. Terus di depan ini dulu belum ada kantin, sekarang ada kantin. Nah, di kolam air hangat itu nanti ada air pancuran yang bisa untuk terapi badan gitu ya teman-teman. Jadi pancurannya itu agak kenceng, memang seperti untuk mijat-mijat badan gitu loh dari airnya. Nah, ini teman-teman nanti keluar air mancurnya gitu ya. Tapi kenceng semburannya. Terus ini adalah kolam untuk khusus wanita. Jadi yang tidak mau gabung, ada laki-lakinya bisa di kolam khusus muslimah wanita gitu ya. Ruang bilasnya juga lumayan bersih ya teman-teman. Oke, sebelum berenang karena air mancurnya itu juga belum dinyalain, jadi saya kepengen terapi ikan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.